Selamat bertemu kembali para siswa kelas 10 peminatan kimia di seluruh Indonesia. Kita akan menyelesaikan teori atom mekanika kuantum ini pada part 4 dengan mereview soal-soal ya. Mereview soal-soal baik dari UN, SBMPTN ataupun soal-soal dari luar negeri. Ya. Yang pertama ini kita review soal UN 2013 ya. Soal UN 2013 ini ya. UN 2013 ada di buku ini ya. Di halaman 117 nomor 1. Jadi kalau Anda buka halaman 117 ya, nomor 1 ini ada. Ayo kerjakan soal UN, soal seleksi dan soal olimpiade. Ya, ini ada nomor 1, ini soalnya. Ya, jawabannya pun ada. Ya, jadi buku ini mudah dipelajari sendiri karena lengkap. Ya, tidak ada yang terlewat. Sehingga kalau Anda nanti ujian, baik ujian nasional maupun SBMPTN, Anda tidak akan heran melihat soal-soalnya. Oke, buku pelajaran Maestro Kimia Martin halaman 117 nomor 1 buku pelajaran Maestro itu ada soal seperti ini. Ya. Harga keempat bilangan kuantum terakhir, ya. Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir. Jadi elektron terakhir ya. Elektron terakhir. Dari unsur Mn2555. Nah, elektron ini jumlah elektron ini pada atom netral, ya. Ini nomor atom sama dengan jumlah elektron pada atom netral. Kalau ini kan bilangan massa ya. Jumlah proton dan neutron ini. Oke. Ini ada pilihan ya, N-nya semua sama dengan 3. L-nya ada yang 1, ada yang 2. Ya. Nah, seperti kita bilang, N dan L itu udah pasti ya. N dan L itu udah pasti. Nah, sebetulnya M dan S ini tidak pasti. Ya. Tapi ada aturannya. Tapi seperti kemarin saya bilang bahwa kalau soal UN itu jawabannya pasti sesuai dengan perjanjian. Ya. Jadi kotaknya diurut, nomornya, S-nya juga mulai dari spin atas baru spin bawah. Oke? Mari kita kerjakan ya. Oke, kita kerjakan ya. Sini, Anda lihat. Pertama kita harus cari konfigurasi elektronnya ya. Dan untuk konfigurasi elektron itu kita perlu skema Aufbau ya. Skema Aufbau yang ini. Ya. Skema Aufbau nggak usah dihafalkan, itu cara membuatnya bisa ya. Skema Aufbau dengan jumlah elektron tadi ada berapa? Jumlah elektronnya itu adalah 25 ya. 25. Jadi Anda mulai dari 1S gitu. 1S2 ya. 1S2 2S2 2P6. Nah, ini 10 kan? 10. Masih kurang 15 kan begitu kan? Karena 25 kan? Masih kurang 15. 3S2 3P6 ya. 4S2. Nah, ini 20. Sudah sampai situ 20 ya. Berarti masih kurang 5. Setelah 4S 3D. 3D itu bisa 10 ya. D itu bisa 10. Jadi kalau kurang 5 ya langsung aja 5. Nah, inilah subkulit terakhir di mana elektron akan ada di situ. Ya kan? Dari sini saja Anda sudah dapat bahwa N-nya akan sama dengan 3 ya. N-nya akan sama dengan 3. Ya, jadi kalau ini Anda lihat semuanya N-nya 3 ya. Betul. Kemudian D. Anda sudah tahu subkulit itu mulai dari S, P, D. Kalau subkulit S itu L-nya 0, subkulit P itu L-nya 1, subkulit D itu L-nya 2. Jadi N3 L2. Ya. Kalau kita mau menyingkirkan jawaban,
Tentu yang mungkin betul yang N3 L2 ya. Jadi kalau tidak B ya L-nya 2. Ini salah. Ini salah. D E ya. Ya. Jadi kemungkinan betul adalah B, D, E. Yang membedakan nanti M-nya kan. Ini M-nya plus 2, ini 0, ini min 2, ini 0. Ya. Jadi Anda cari M-nya. Nah, M-nya itu adalah bilangan kuantum magnetiknya ditentukan oleh pengisian pada subkulit terakhir tadi. D itu ada 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau perjanjian kan, ini mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi kalau elektron terakhir jatuh di sini berarti M-nya min 2, kalau di sini min 1 dan seterusnya. Sekarang kita isi elektronnya ada 5 ya. Pertama spinnya harus ke atas dulu kan. Itu perjanjian kita ya untuk UN. Jadi spinnya ke atas dulu, disejajarkan dulu sesuai dengan aturan Hund ya. 3, 4, 5. Berarti elektron terakhir ada di sini. Nah, elektron terakhir ada di sini ya. Jadi kalau Anda lihat sesuai dengan perjanjian ya. Ini M-nya 2. Ya, jadi jelas dari sini jawabannya D jelas salah ya. Jadi untuk perjanjian jawabannya adalah B. Ya, ini salah. Ya, inilah jawaban kalau Anda nanti UN, jawabannya adalah B. S tidak perlu dilihat, tapi kalau Anda mau lihat S, oke, S-nya apa? Spin ke atas, jadi plus setengah. Ya, itu perjanjian. Gitu ya. Hanya saya mau bilang, kalau kita pakai teori peluang, ya karena bilangan kuantum itu sebetulnya teori peluang. Tidak pasti seperti ini. Ngisinya juga nggak mesti nih harus ke atas, bisa aja ke bawah dulu. Ya, jadi kalau teori peluang misalnya, jawaban D benar, jawaban D itu seperti ini. Ya, kalau Anda mau tahu jawaban D itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ngisinya ya. Spinnya ke atas tengah, oke. Ya, spinnya ke atas tengah tetap. Jadi ngisinya ke atas dulu dia nih kalau jawaban ini. Min 2. Min 2 itu di sini kan? Nah, ya kan? Ini dari saya kan buat elektron terakhir itu ada di min 2. Nah, bagaimana caranya? Ya, elektron pertama bukan di sini. Elektron pertama misalnya di sini. Nah, ini elektron pertama. Namanya juga peluang. Anda punya 5 kamar kan tergantung Anda mau tidur di mana. Ya, menempati kamar mana. Milih kan? Oh, ada yang teman yang kedua. Ini kan ada 5 orang. Ah, teman yang kedua saya di sini. Sembarang aja. Teman yang ketiga di sini. Teman yang keempat di sini. Nah, teman yang terakhir milihnya di sini. Nah, ini sehingga M-nya min 2. Gitu loh. Tapi teman terakhir bisa aja milih di sini. Jawabannya 0. Jadi seperti itu yang maksudnya. Jadi kalau secara peluang semua jawaban ini betul. Ya, semua jawaban ini betul. Jadi nggak layak sebetulnya soal seperti ini. Ya, karena menyalahi teori peluang. Ya, degenerate. Kamar ini tuh degenerate. Ya, bagusnya sama, harganya sama. Jadi mau ditempati yang mana nggak bisa dipaksa orang. Elektron pertama harus ke sini, elektron kedua harus ke sini, tidak bisa. Tapi itulah perjanjian kita ya, yang ini. Ya, yang sebetulnya secara teori peluang salah. Padahal kita bilang teori atau mekanika kuantum. Yang dimana orbitalnya itu adalah peluang menemukan elektron terbesar. Ya, nggak pasti. Oke, itu aja ya. Jadi jawaban kita di sini kita pilih B karena sesuai dengan perjanjian di sekolah. Tapi saya seperti bilang bahwa jawaban D dan E benar. Ini jawaban D contohnya. Ya. Oke. Kita lanjut ke ini UN 2013 ya. Mudah-mudahan tidak muncul lagi soal seperti ini. Kalau muncul di jawaban 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga jawabannya lebih dari 1. Oke. Kita sudah selesai. Sekarang yang nomor 2. Nah, ini ada di halaman 118 nomor 4. Buku pelajaran Bupel Maestro ya. Jadi masih di ayo kerjakan soal seleksi itu. Kali ini soalnya adalah OSP 2018. Olimpiade Sains Provinsi 2018. Ya.
Gallium mempunyai konfigurasi elektron seperti ini. Jadi Anda nggak usah nyari, sudah dibilang sama dia. Konfigurasinya seperti ini. Ar gas mulia, Anda sudah tahu tadi kemarin 18, kemudian 3D10, 4S2, 4P1. Ya, dengan Ar memiliki konfigurasi elektron argon gas mulia ya. Nah, yang ditanya adalah urutan pelepasan elektron. Ya, jadi ketika elektronnya ini pergi, ya, sehingga dia bermuatan 4, Ga4+. Ya, berarti ada 4 elektron pergi ya. Ga4+ itu artinya ada 4 elektron pergi. Jadi kalau saya gambarkan lagi seperti ini. Ya. Ini nanti ada Ga+4 kan? 4+, ini artinya 4 elektron akan pergi. Ya, akan pergi. Nah, gitu ya. Akan pergi. Nah, urutan perginya itu gimana? Elektron pertama akan pergi dari subkulit 3D, subkulit 4S atau 4P. Kemudian urutan kedua elektron yang perginya itu apakah 4P, 4S, 4P atau urutan ketiganya dan seterusnya. Ya, nah, kemarin kita ada ketentuan kan? Kalau Anda lihat ini golongan berapa? Gitu. Nah, ini kalau sama ya, NS ini kan kalau Anda lihat sama ini. N-nya 4 ya. Kalau ini NS, ini NP, ya, maka ini pasti golongan utama. Ya. Ini pasti golongan utama. Nah, kalau golongan utama, elektron itu akan pergi dari subkulit yang terakhir. Ya, yang terakhir, NP. Jadi dia akan pergi dari NP. Ya, dari sini dulu. Subkulit terakhir, karena golongan utama. Kalau golongan transisi kan tidak. Ya, kalau transisi biasanya kan D sama S ya. 3D D berapa, 4S2. Ya, ini golongan transisi. Maka elektron akan pergi dari S dulu baru D. Ya, nanti kalau golongan transisi dalam ada S, ada D, ada F, SDF ya. Maka elektron akan pergi dari S dulu, dari D baru dari F. Jadi karena dia golongan utama, dia akan pergi dulu dari 4P ya. Hanya 1 elektron. Ya. Jadi elektron pertama itu akan diambil dari P. Anda lihat. Ya. Elektron pertama akan diambil dari P. Jadi ini ya sebetulnya dari sini aja jawabannya E ya. Ya. Urutan ke-1 kan tidak ada 4P. Ya, dia pasti akan ngambil dari 4P dulu. Ya. Dia akan ngambil dari 4P dulu ini. Jadi jawabannya pasti E. Nggak perlu kita coba lagi urutan kedua, tapi nggak apa-apa supaya kalau kita belajar, maka urutan pertama dia akan ambil dari 4P, ya. Ini yang pertama. Elektron kedua tentu ini sudah habis karena elektronnya cuma 1. Elektronnya hanya 1, jadi habis. Kalau udah habis, maka dia akan ngambil dari S. S ada 2. Jadi ini 4S. Yang ketiga juga 4S. Ya, karena S-nya ada 2. Nah, masih kurang 1. Nah, kurang satunya diambil dari ini. Ya, subkulit 3D. Ya, nah, ini elektron yang keempat. Jadi Anda lihat kan, 4P, 4S, 4S, 3D. Ya. Itu soal OSP 2018. Nah, kalau Anda tidak belajar secara konsep, ini dilewati biasanya. Begitu dilewati, muncul di OSP, atau mungkin suatu waktu muncul lagi di soal SBMPTN, atau mungkin soal ulangan umum yang dari guru Anda. Anda tidak bisa menjawabnya. Ya, karena Anda tidak belajar secara konseptual. Oke, kita lanjut ke review soal nomor 3. Itu halaman 127 di buku ini, nomor 28. Jadi di soal kompetensi ya, uji kompetensi. MC itu ada 30 soal, soalnya soal terbaru ya. Sampai yaitu tadi ada OSP 2018. Kemudian UN juga ada UN yang terbaru dan dilengkapi dengan soal-soal dari luar negeri ya. Jadi kalau Anda memiliki buku ini Anda bisa banyak latihan soal ya. Saya membantu dengan video pembelajaran ini. Oke, soalnya seperti itu ya. Berikut ini manakah diagram orbital yang benar? Jadi mana diagram orbital yang benar untuk atom N? Ya 7 elektron. Ini kalau Anda lihat semua 7 elektron. Dalam keadaan dasar ya. Jadi tidak ada yang eksitasi dalam keadaan dasar. Ya, OSK 2012.
Nah, Anda sudah tahu bahwa pengisian orbital itu mengikuti tiga aturan. Yang pertama adalah aturan Pauli. Tidak mungkin suatu elektron itu memiliki 4 bilangan kuantum yang sama persis. Artinya kalau kita terjemahkan, tidak mungkin ada satu orbital yang diisi oleh elektron yang diisi oleh 2 elektron dan kedua elektronnya itu sejajar. Itu nggak mungkin. Karena kalau sejajar seperti ini, pasti bilangan kuantumnya semuanya sama. Nah, ini melanggar aturan Pauli. Ya, jadi B ini salah karena melanggar aturan Pauli. Ya, B ini salah karena melanggar aturan Pauli. Ya, jadi B ini salah karena dia melanggar aturan Pauli ya. Ini melanggar aturan Pauli ya. Jadi ini tuh melanggar aturan Pauli ya. Melanggar aturan Pauli. Terus aturan yang kedua itu adalah subkulit yang sesuai energi, dan ini sudah sesuai ya. 1S dulu, 2S baru 2P. Yaitu yang kita sebut aturan Aufbau. Jadi aturan Aufbau dipenuhi oleh jawaban A, B, C, D. Yang ketiga adalah aturan Hund. Nah, aturan Hund bilang orbital itu diusahakan penuh dengan spin yang sejajar. Kalau spinnya sejajar sudah hilang, selesai, baru spin yang berlawanan. Ya, kalau satu subkulit pasti berlawanan kan, karena maksimum 2 elektron. Ini benar, ini benar. Nah, pas di sini Anda lihat ada 3 elektron, padahal orbitalnya ada 3. Ya, maksud saya ada 3 tempat ya, 3 kamar. Ya. Nah, harusnya yang ini salah kan? Yang ini yang salah. Nah, ini melanggar aturan Hund. Harusnya yang benar ini di sini 3. Nah, jadi A melanggar aturan Hund, B melanggar aturan Pauli. C juga aturan Pauli ya, ini. Ya, harus berlawanan. Kalau 2 elektron harus berlawanan. Karena kalau tidak, keempat bilangan kuantum sama. Ya, nah kalau Anda tanya, ini melanggar nggak aturan? Dia kok spinnya ke bawah dulu? Nggak melanggar, karena ini teori peluang. Inilah soal Olimpiade, tidak salah. Jadi dia boleh saja spin ke bawah dulu, baru spin ke atas. Jadi ini nggak salah. Ya, ini spin ke atas dulu, baru spin ke bawah, nggak salah. Ya, salahnya itu ada di sini. Kenapa? Karena menurut aturan Hund, kalau ada 3 ya 3 dulu, 1, 2, 3. Nggak boleh seperti ini. Itu aturan Hund. Jadi salahnya bukan di sini ya. Ya. Nah, kalau ini salahnya di sini. Nah, yang keempat. Ya, yang keempat ini yang benar. Jadi orbital yang benar adalah D. Ya, tidak melanggar aturan Hund. Ya, karena semua kalau satu orbital selalu, untuk satu orbital selalu 2 elektron spin berbeda, berlawanan. Dan kalau dia ada 3 orbital dan diisi 3 elektron, ketiga elektronnya spinnya sejajar. Ya, sesuai dengan aturan Hund. Oke, itulah. Yang ketiga, oke. Yang keempat sekarang. Nah, ini ya. Di buku Maestro ini juga ya, halaman 127. Ya, nomor 29 di soal uji kompetensinya. Artinya soal reviewnya, buku pelajaran Maestro. Ya, ini nomor 29. Nah, nomor atom X adalah 21. Bagaimanakah konfigurasi elektron dari X3+? Ya. Jadi Anda ditanya konfigurasi elektron dari X3+, ya. Maka jawabannya seperti tadi, ya. Jadi jumlah elektron, jadi X3+ ya. Pertama digarap dulu X. Ya. Konfigurasinya, ya. Ini sudah ada di sini ya. X-nya itu 21 elektronnya. Ya, yang netral. Jadi kalau Anda itu nanti 1S2 Anda sudah mahir ya, 2S2, 2P6, 10. 3S2 gitu. 3P6, 4S2. Sampai sini itu 20. Ya. 10, 10, 20 kurang 1 ya. Habis 4S2, 3D. 3D1. Ah, begini. Maka konfigurasi elektron terluar adalah ini. Ya. Anda perhatikan konfigurasi elektron terluarnya itu adalah 4S2,
3D1. Nah, inilah yang kita sebut golongan transisi ya. Ya, karena selalu beda satu ya. Ini 4S, ini 3D. Kalau ini 5S, ini 4D, mungkin begitu ya. Pokoknya beda, nggak boleh sama. Ini 3, ini pasti lebih besar dari 3. Oke. Sekarang 3 elektron akan pergi. Ya. Maka urutannya elektron akan pergi dari S dulu. Ya itu. Ada 2. Jadi elektronnya akan pergi dari S dulu. Jadi ini 4S, 2 kurang 2. Ya. Masih ada 1 harus pergi, berarti terpaksa 3D kan. Baru 3D akan pergi, tapi perginya 1 begini. Ya. Maka ini kalau Anda hitung ini 4S0. Ini 3D0. Ya kan? Sisanya ini tinggal disalin. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ya, jadi disalin ya. Nah, ini tuh sama dengan ini. Nah, disalin aja. Oke, tinggal dilihat jawabannya ya. 4S nggak boleh ada. 4S nggak boleh ada, 0 semua ya. Jadi ini nggak ada, salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Maka tinggallah E. SBMPTN 2017. Ya. Soal SBMPTN 2017. Ya. Karena ini sudah 0, bakal hilang kan. Ya, nggak ditulis lagi. Itulah soal terakhir dari review kita tentang teori atom mekanika kuantum. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru. Ya, jadi kalau Anda ingin betul-betul memahami ilmu kimia di kelas dasar ini, kelas 10, silakan Anda ikuti semua video saya tentang kimia, karena tidak akan ada yang terlompati. Sehingga Anda benar-benar menjadi mahir, memahami konsep dengan baik, dan Anda sudah siap menghadapi soal UN atau ulangan di sekolah, atau ulangan umum di sekolah, atau ujian nanti, ujian sekolah. Dan Anda sudah siap tentu untuk mendapat nilai rapor tertinggi, dan jika perlu harus ikut SBMPTN, Anda pun sudah siap. Bahkan untuk testing ke luar negeri, baik Nanyang Technology University atau NUS, National University of Singapore, atau Anda pergi ke Amerika, itu terkenal dengan tes GRE-nya, itu rata-rata soalnya soal konsep. Konsep yang Anda harus kuat, dan itulah kelemahan siswa kita justru, ya. Oke, kalau Anda suka dengan video kita, silakan di subscribe, like, dan komen, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi terbaru kami yang akan kami load hampir setiap hari, dan juga supaya kami lebih bersemangat untuk melayani Anda, menyediakan pembelajaran online yang walaupun sederhana tetapi baik dan bisa membuat Anda paham. Terima kasih. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah pada masa pandemi ini. Sampai berjumpa lagi.